Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi annama yu'allimu rijalihi bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilmina fatim barakatin fid dini wa dunya wal akhirah. يهلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعيشون في زمرتهم إلى عافية وسلامة ثم الفاتحة إلى سيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى شيخ إبراهيم البيجري ثم إلى حضرة الباب عبد الله بن محسن عطاس ثم إلى شريكنا نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, yang kemarin kita sudah bahas pengertian perbedaan antara burhan dan dalil. Terus musannif masuk ke dalam pembahasan dalil kepada argumentasi burhan. Wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hudutsul alam. Maksudnya adalah dalil adanya Allah itu adalah adanya alam, tapi dari arah dia baru gitu. Kenapa diambil dari arah dia baru? Karena ada juga yang mengambil dari arah mungkin. Jadi pendalilan adanya Allah dari dua arah. Ada yang dari arah alam ini baru, ada yang dari arah alam ini mungkin saja ada. Makanya ada apa? Ada dalil hadisah, ada dalil mungkinat. Nah, musannif mengambil dari arah alam ini jadi bukti adanya Allah dari arah dia baru. Tadinya enggak ada, terus menjadi ada. Sudah dijelaskan kemarin bahwa musannif menggunakan dua muqaddimah. Muqaddimah itu dua macam berita. Alam ini baru.
Yang kedua, setiap yang baru pasti diciptakan. Hasilnya alam diciptakan. Jadi musannif menyusun dengan 2 berita dan 1 natijah. Kalau dalam mantek itu namanya qadhiyah. Ada qadhiyah kubra, ada qadhiyah sughra, atau ada muqaddam, ada tali. Kalau dalam bahasa sekolah namanya premis mayor, premis minor gitu. Sama aja begini umpamanya. Nah, 2 berita ini harus berita yang benar. Kan alam ini baru itu hanya omongan. Namanya apa? Klaim ya, apa sih? Hanya omongan sepihak namanya. Belum punya pembuktian. Hanya berita, dan berita ini belum bisa dibuktikan benar atau salahnya kecuali nanti punya dalil. Alam ini baru. Apa iya? Tiap-tiap yang baru pasti diciptakan. Ini juga berita. Boleh aja benar, boleh aja salah. Akan jadi berita yang benar kalau nanti dibuktikan. Contoh begini. Ayam punya, burung dara punya sayap. Tiap-tiap yang punya sayap pasti bisa terbang. Burung dara bisa terbang. Betul nggak itu? Susunannya betul nggak? Hah? Mantuk-mantuk aja. Betul nggak? Salah. Tiap-tiap yang punya sayap bisa terbang itu salah. Apa betul? Tiap yang punya sayap terbang? Ayam? Bebek? Gitu loh. Jadi susunan ini harus dibuktikan dulu. Kayaknya bener nih, burung dara punya sayap. Setiap yang punya sayap pasti bisa terbang. Burung dara bisa terbang. Yang benar yang mana ini? Burung dara punya sayap, bener. Burung dara bisa terbang, bener. Gitu loh. Yang nggak bener? Nah, tiap-tiap yang punya sayap bisa terbang. Gitu loh. Jadi susunan ini ketiganya harus benar semua nih. Nggak boleh yang satu benar, satu salah. Mesti hasilnya salah. Gitu loh. Besi itu logam. Setiap logam bisa mencair. Besi bisa mencair. Betul nggak? Hah? Betul nggak? Hah? Betul. Besi itu logam. Setiap logam bisa mencair. Dan besi bisa mencair, gitu loh. Lah, kalau mau tahu benernya gimana? Ya dibuktikan. Buktinya besi itu logam apa? Ya buktiin aja dengan ukuran logam. Buktinya tiap logam bisa mencair apa? Ya panasin aja. Tiap logam cair enggak? Gitu. Maka kalau tiap logam bisa cair dan besi ini logam, berarti besi pasti bisa cair, gitu. Nyambung nggak? Ini susunannya harus bener nih. Ada lagi. Setiap yang bid'ah dolalah. Bid'ah itu dolalah. Perkara yang bid'ah dolalah. Setiap yang dolalah itu neraka. Berarti bid'ah neraka. Betul nggak? Betul nggak? Enggak betul. Gitu loh.
Minornya salah. Hah? Premis minornya salah. Tiap bid'ah perkara bid'ah dolalah itu nggak mesti gitu loh. Ada bid'ah yang tidak dolalah gitu loh. Ada bid'ah yang hasanah. Gitu. Kalau salah satunya salah, hasilnya pasti nanti salah. Gitu. Ya kan? Nah, musonif menggunakan kalimat ini, alam ini baru. Setiap yang baru pasti diciptakan. Kesimpulannya, alam diciptakan. Gitu. Lah, ini susunan yang benar enggak? Lah, musonif mengatakan ini susunan yang benar. Mana buktinya? Lah, musonif mau membuktikan. Yang dibuktikan pertama oleh musonif yang mana? Bukan, yang kedua. Setiap yang baru pasti diciptakan. Kenapa kok yang kedua dulu? Karena dalil yang kedua ini lebih pendek. Sedangkan dalil yang mengatakan alam ini baru panjang nanti, gitu loh. Maka musonif ngambil yang pendek dulu untuk dijelaskan, gitu loh. Harusnya kan ngambil dari atas dulu. Apa buktinya alam ini baru? Yang kedua baru apa buktinya tiap-tiap yang baru diciptakan. Lah musonif ini nggak begitu. Dia mengambil tiap-tiap yang baru pasti diciptakan, diambil dalilnya dulu. Apa dalilnya? Li'annahu laulam yakun lahu muhdits. Laulam yakun lahu muhdits bal hadasa binafsihi. Kalau tiap-tiap yang baru itu enggak ada yang menciptakan. Ini kenapa? Yang mati yang mana ini? Ini yang mati. Enggak, ini yang mati habis. Enggak, gua megangin capek. Enggak. Kalau tiap-tiap yang baru itu tidak diciptakan, berarti kalau tiap-tiap yang baru tidak diciptakan, jadinya apa? Kemungkinannya apa? Kemungkinannya dua. Dia tidak baru, kidam, nggak ada awalnya, atau dia nongol dengan sendirinya. Sesuatu kan dua doang. Dia memang sejak awal sudah ada, atau dia nongol sendiri. Kalau nggak ada yang menciptakan, kan perkara begitu. Dia memang sudah ada tanpa diciptakan, atau dia nongol dengan sendirinya. Lah, kalau dia tidak diciptakan, musonif ngambil yang pasti nongol dengan sendirinya. Karena perkara yang baru itu nggak mungkin kidam. Perkara yang baru itu jelas ada permulaannya. Berarti jelas dia tidak mungkin kodim, nggak mungkin tanpa permulaan. Sudah disebut perkara baru, berarti tadinya pernah nggak ada, terus jadi ada. Ketika dia pernah nggak ada, terus jadi ada, berarti dia pasti ada yang menciptakan atau nongol dengan sendirinya. Laulam yakun lahu muhdis, kalau nggak ada yang menciptakan,
Qad arafta anna hadza dalil kubro, maka ini adalah dalil kubro, premis mayor gitu loh. Dalil apa? Kuwatis kubro. Apa sih tadi? Alam baru. Tiap-tiap yang baru pasti diciptakan. Musonef mau mendalili yang kedua ini. Berarti kalau tidak diciptakan gitu loh. Kan dia masih pokoknya setiap yang baru itu mesti diciptakan. Ini keputusan musonef nih. Khobarnya musonef. Lah mau dibuktikan. Apa buktinya? Nah, kalau tidak diciptakan gitu loh. Berarti ini menunjukkan pembuktian dari pembicaraan yang kedua. Maka dalil ini adalah dalil dari kubro, perkataan yang al-qailah yang mengatakan apa? Wa kullu hadis, tiap-tiap yang baru labudda min muhdis, tidak akan mungkin kecuali ada yang menciptakan. Qaluhu bal hadasa binafsihi, kalau enggak ada yang menciptakan ya berarti dia nongol dengan sendirinya. Hadza akhassu mimma qablahu li'anna nafil muhdis lil alam yusdaku bihuduthi binafsihi wa qidamihi. Ini lebih khusus daripada dalil yang sebelumnya, karena tiadanya muhdis, ketiadaannya muhdis, tidak ada yang menciptakan bagi si alam ini, maka dengan sendirinya membenarkan kebaharuannya si alam dan kekidamannya si alam gitu loh. Bisa jadi alam ini nongol sendiri atau alam ini baru tapi nggak berawal, gimana? Hah? Baru tapi nggak berawal. Karena pendapatnya orang filsafat begitu. Alam ini baru tapi nggak diciptakan gitu loh. Orang filsafat tahu alam ini tadinya pernah nggak ada, terus jadi, tapi ya nggak ada awalnya, udah dari dulu gitu, nggak ada permulaannya, lebih mustahil lagi gitu loh. Kalau alam ini baru tapi nggak gimana sih, baru tapi nggak berawal gitu kan, kayak matahari ini berputar tanpa ada permulaan. Memang jelas berputar kan baru, tapi berputarnya nggak ada mulainya. Emang dari dulu udah muter, gitu loh. Bagaimana dari dulu udah muter? Kalau barang baru ya pasti ada permulaannya. Gimana ada barang baru kok nggak ada permulaannya? Lakin lama kana ibtalusani ma'khudun min qawlihi wa dalilu hudutsul alam ila akhirih. Akan tetapi manakala terjadi pembatalan pada yang kedua, itu diambil dari perkataan musonef wa dalilu hudutsul alam. Diambil dari dalil dari perkataan musonef wa dalilu hudutsul alam. Wal maksud bidalil madhkur innama huwa ibtalul awal khassahu bil idrob. Padahal yang dimaksud dengan dalil tersebut hanyalah membatalkan yang pertama, khususnya dengan memberikan sebuah
percontohan. Artinya dua perkataan alam ini nongol sendiri atau baru tapi nggak ada permulaannya, itu dua-duanya akan dibatalkan. Tapi musonef membatalkannya yang pendapat yang pertama, kalau alam ini baru dan dia nongol dengan sendirinya. Yang kedua mana? Baru tapi nggak ada permulaan, ini sudah super mustahil gitu loh, udah nggak usah dibahas lagi gitu maksudnya. Ada barang baru tapi nggak ada, itu nggak usah dibahas lagi. Yang perlu dibahas, yang mau dibahas baru dan dia tidak dicipta, berarti dia nongol dengan ini yang mau dibahas oleh musonef. Apa yang terjadi? Lazima ayakuna ahadul amroini mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sabab. Maka akan terjadi apa? Lazima akan terjadi kepastian, pasti akan terjadi keduanya ahadul amroini mutasawiyaini, dua perkara yang seimbang. Yang seimbang mana? Hah? Dua perkara yang seimbang. Mana yang seimbang? Adanya alam dan tiadanya alam. Karena alam yang baru ini menerima dua hal tersebut, gitu loh. Pernah menerima ada, pernah menerima tiada. Ente lahir tahun berapa? Hah? Tahun 85 ente ada enggak? Enggak ada. Berarti ente adanya kamu ini pernah menerima tiada, gitu loh. Kan jelas ini. Sesuatu yang sekarang ada ini, yang baru, sebelumnya pernah menerima tiada. Ya kan? Berarti adanya kamu sekarang dan tiadanya kamu dulu, sebelumnya itu keadaannya seimbang, gitu loh. Bisa saja kamu itu dimunculkan tahun 86, bisa juga dimunculkan tahun 90, bisa tahun 2000. Yang jelas pasti tahun 86 kamu itu muncul, nggak mungkin kamu sendiri yang memunculkan, gitu loh. Mungkin nggak? Saya mau muncul sendiri tahun 8, bisa? Kok ente nggak milih tahun lain, gitu pertanyaannya. Kok milihnya tahun 86, gitu loh. Kok nggak milih tahun zamannya Fir'aun namanya loh, atau nggak milih zamannya apa namanya dinosaurus biar jadi kawan dinosaurus gitu. Kok milihnya tahun 86? Berarti kemunculan kamu di tahun 86 mesti ada pihak lain yang memunculkan. Nggak mungkin yang tadinya tahun 85 nggak ada, terus ada tahun 86 tiba-tiba dia memunculkan dirinya, nggak mungkin. Pasti ada yang lain yang memunculkan. Ente muncul bisa jadi laki, bisa jadi perempuan. Mesti ada pihak lain yang menentukan untuk jadi salah satunya. Nah, sebelum kamu itu lahir, keadaan kamu seimbang nih, boleh jadi laki, boleh jadi perempuan. Ketika kok muncul salah satunya, mesti ada yang menentukan. Ente sebelumnya bisa ganteng, bisa apa? Bisa ganteng, bisa kalau ente kok bisa milih wajah kamu sendiri, mau milih wajahnya siapa ente? Ente kalau bisa milih wajah sendiri, mau milih begini enggak?
Enggak. Hah? Ente kalau bisa milih kulit kamu sendiri, mau milih begini enggak? Hah? Berarti ada pihak lain yang menentukan, karena sebelum kamu lahir itu keduanya seimbang gitu loh. Bisa saja apa? Bisa saja kamu laki, bisa kamu perempuan. Bisa aja kamu tahun 86 ada, bisa saja ditiadakan terus. Bisa enggak? Bisa saja kamu enggak dilahirkan terus gitu loh. Berarti keadaan keduanya seimbang. Ayakuna ahadul amraini mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajian alaihi bila sabab. Ay alladzaini huma al-wujud wal adam. Artinya dua perkara itu apa sih? Wujud dan adam. Wal muradu bi ahadihima al-wujud wal muradu bi sahibihi al-adam. Dua perkara yang seimbang antara yang satu dengan yang lainnya dicontohkan dengan wujud dan adam. Ada dan tiada. Wa hadza kama tara mabni ala annal wujuda wal adam bin nadhari ila dzatil mumkin. Maka yang dimaksud dengan penyertaannya adalah adam. Ada yang berkaitan sama si Adam. Ini sebagaimana akan Anda lihat berdasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa wujud dan adam dipandang dari segi zat yang mungkin, dipandang dari segi zat yang mungkin, maka ila dzatil mungkin itu keduanya apa? Asyani. Keduanya adalah sederajat. Keduanya dalam keadaan apa? Sederajat. Wahwal masyhur, dan ini pendapat yang masyhur. Ini pendapat yang orang semua tahulah kalau yang namanya ada perkara yang ada dan tiada sebelum kemunculannya ya berarti seimbang. Kayak gambarannya apa? Timbangan. Timbangan itu sebelum dikasih apa? Pemberat, keadaannya seimbang, nggak ada timbangan naik turun, nggak ada, pasti keadaannya ketika dia seimbang, timbangan itu selamanya tetap akan seimbang. Nggak mungkin timbangan ini nanti tahun 2030 akan turun sendiri, nggak ada. Mau sampai kapanpun timbangan ya seimbang. Wakila, menurut pendapat yang lain, al-adam rajihun li asbiqaitihi. Ada mengatakan Adam itu lebih unggul karena sebelum kamu wujud Adam dulu. Berarti Adam itu lebih unggul daripada si wujud. Pendapat lain mengatakan yang masyhur
Ya sebelum saya wujud ya seimbang, ada dan tiada, gitu loh. Gambarannya gini gambarannya. Ini meja, sebelum jadi meja namanya apa? Kayu. Ketika dia jadi kayu, maka dia bisa jadi meja, bisa jadi pintu, bisa jadi kursi, gitu loh. Berarti kayu itu perkara mungkin namanya. Dari si kayu itu mungkin saja muncul apa saja, gitu loh. Nah, wujud dan Adam ini muncul dari mungkin. Sebelum jadi wujud, sebelum jadi Adam namanya mungkin, gitu loh. Mungkin inilah yang bisa dikerjain untuk jadi ada atau jadi tiada. Jadi untuk memunculkan perkara jadi ada atau tiada, asalnya mesti bukan ada, gitu loh. Tiada asalnya bukan tiada. Kalau barang tiada kok ditiadain ngapain? Hah? Masa nggak ada kerjaan barang tiada ditiadakan gitu. Atau barang ada mau diadakan ngapain? Ketika mau diadakan mesti asalnya bukan ada dan juga asalnya bukan tiada, gitu loh. Ini pendapat yang masyhur begitu. Kalau perkara yang ada itu asalnya tiada, lah tiada asalnya apa? Hah? Kalau tiada itu ya memang aslinya perkara yang tiada itu memang bisa diciptakan. Kalau begitu nanti sekutu bagi Allah juga tiada. Mestinya ya bisa muncul juga jadi ada dong, wong sama-sama pernah tiada. Kamu tadinya nggak ada, sekutunya Allah nggak ada, anaknya Allah nggak ada, istrinya Allah nggak ada. Nah, tapi kok kamu bisa muncul jadi ada, sedangkan sekutunya Allah tidak bisa muncul. Lah kenapa kok beda? Wong sama-sama tadinya tidak ada, gitu loh. Lah ya kan berarti kamu itu ketika sebelum jadi ada ini, maka derajat kamu bukan tiada. Derajat kamu namanya mungkin, gitu loh. Kalau sekutunya Allah derajatnya tiada. Perkara yang asli tiada itu nggak bisa dimunculkan jadi ada, gitu maksudnya. Yang bisa dimunculkan jadi ada namanya perkara mungkin. Ini pendapat yang masyhur demikian. Pendapat yang lain mengatakan bahwa enggak, yang namanya tiada itu lebih mengungguli dari si ada. Karena sebelum kamu sekarang nongol jadi ada, dulunya apa? Tiada. Kalau pakai pendapat ini nanti lebih mustahil lagi. Lebih mustahil lagi. Kayak apa? Ada timbangan yang aslinya sudah jelek nih. Ada timbangan yang aslinya sudah satunya menguatkan, satunya naik, satunya turun. Tiba-tiba ini turun juga. Kan lebih mustahil lagi, gitu loh. Daripada timbangannya seimbang tiba-tiba turun salah satunya, dibandingkan dengan timbangan yang sudah turun tiba-tiba turun yang satunya, hingga muncul secara bersamaan, gitu loh. Muncul antara adanya dan tiadanya secara bersamaan. Ini lebih mustahil lagi, gitu loh. Karena
dari arah itulah nanti akan kita batalkan. Walazimu ala hadzal qaul, maka akan jadi kelaziman dari perkataan ini, laulam yakun lil alam muhdis, kalau tidak ada bagi si alam ini pencipta, bal hadasa binafsihi, tapi ada dengan sendirinya, tarjihul murajjih bila sababin wahwa aqwa fil istihalah minal lazim alal qaulil awal, maka akan lebih mustahil daripada perkataan yang pertama. Nyambung nggak ini? Ini dua-duanya mustahil nih, seimbang, tak tahu, jelek. Hukumnya apa? Mustahil. Ada lagi yang sudah jelek, mestinya kan gantian gitu ya. Kalau ini jelek ini gantian. Tapi enggak naik bareng gitu loh. Ini lebih mustahil gitu loh. Dibandingkan ada timbangan seimbang, tahu-tahu satu turun. Ini mustahil. Kalau turun dengan sendi, lebih mustahil lagi. Ada timbangan turun, satu naik, tahu-tahu naik bareng. Super mustahil gitu loh. Lebih mustahil dari pendapat yang pertama. Andai alam ini dikatakan tiadanya itu mendahului adanya gitu loh. Artinya nggak dianggap bahwa alam itu asalnya mungkin, tapi ya tadinya alam itu nggak ada, terus jadi ada. Kalau begitu sejak awal alam sudah jelek gitu loh maksudnya, bukan keadaan yang seimbang. Lah, bukan keadaan yang seimbang, tahu-tahu kok bisa nongol wujudnya tanpa ada adam yang menghilangkan, lebih mustahil dibandingkan seimbang tapi turun salah satunya. Ya, ini dalil dari apa? Dalil dari apa tadi? Dalil dari tiap-tiap yang baru pasti diciptakan. Ini dalilnya. Tiap-tiap yang baru pasti diciptakan. Dalilnya apa? Kalau tidak diciptakan, maka nongol dengan sendirinya. Ya kan? Kalau nongol dengan sendirinya, apa yang terjadi? Kalau alam ini, perkara yang baru ini nongol dengan sendirinya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dua perkara yang seimbang menguatkan salah satunya tanpa adanya sebab. Itu loh. Dia turun atas maunya sendiri, bukan atas yang lain yang menyebabkan. Hukumnya apa? Mustahil. Gitu loh. Ini yang jadi dalil bahwa kalau alam ini nongol sendiri, maka hukumnya mustahil. Kalau kamu nggak ngaji ini, maka kamu nggak akan punya dalil. Coba ini hujah sama orang-orang filsafat. Kata orang filsafat, alam ini nongol sendiri.
Kata kamu apa? Alam ini diciptakan. Berarti ada dua pendapat nih. Alam diciptakan atau alam nongol dengan sendirinya. Nggak mungkin dua perkataan ini sama-sama benar, nggak mungkin. Harus satu benar, satunya salah. Nggak mungkin, alam ini nongol sendiri, ya bener. Alam ini diciptakan, ya bener, nggak mungkin. Harus yang bener salah satunya. Alam ini statusnya apa? Diciptakan atau nongol dengan sendirinya. Nah, umpama ente ngotot, nggak bisa, alam ini tetap wajib diciptakan. Terus mereka minta bukti, buktinya apa? Kalau alam ini diciptakan, buktinya apa? Kalau alam ini nggak mungkin nongol sendiri, itu loh maksudnya. Karena alam ini diciptakan, setelah ini baru akan kita buktikan bahwa alam ini pasti diciptakan dengan dalil yang setelah ini akan kita buktikan. Nah, yang sekarang buktiin apa nih? Nggak mungkin nongol sendiri. Gitu nih. Ini yang lagi dibahas musonef, pembuktian apa? Nggak mungkin nongol sendiri. Kalau filsafat mengatakan mungkin nongol sendiri. Kita mengatakan nggak mungkin nongol. Apa dalilnya? Kalau alam ini nggak mungkin nongol sendiri, apa dalilnya? Apa? Ya pokoknya nggak mungkin. Nah, itu namanya ngotot ente. Nah, itu namanya maksain kalau begitu. Pokoknya saya nggak terima kalau alam ini nongol sendiri. Ya, penolakannya di mana? Kalau alam ini nggak mungkin nongol sendiri, di mana penolakannya? Pokoknya nggak mungkin, Beb. Nah, itu mah kentel aja yang begitu. Nggak mungkin, tapi nggak bisa ngasih bukti, kan repot. Filsafat nggak mau ketemu orang-orang kayak begitu. Filsafat maunya apa buktinya? Kalau alam ini nggak mungkin nongol dengan sendirinya. Apa? Akan terjadi apa? Kalau alam ini nongol sendiri, akan terjadi dua perkara yang seimbang, menguatkan salah satunya tanpa adanya sebab. Contohnya mana tadi? Tahun 86 ente ada. Tahun 85 kamu tiada. Tiba-tiba tahun 86 ente menguatkan wujud kamu sendiri tanpa ada yang lain yang menyebabkan, maka ini hukumnya mustahil. Sebab apa? Akan terjadi dua perkara yang seimbang akan muncul secara bersamaan pada satu wujud itu. Dua perkara yang seimbang akan muncul bersamaan pada satu wujud. Contoh, hidup dan mati. Tadinya seimbang enggak? Boleh hidup, boleh mati. Sini kamu kan pinter banget, jangan jauh-jauh biar tambah pinter sini duduknya. Nah, biar cepat pinter ya. Dua perkara yang seimbang, contohnya hidup dan mati.
si Ali boleh saja hidup, boleh saja mati. Tiba-tiba si Ali itu menentukan hidupnya sendiri. Oh, si Ali ya pengennya hidup. Yang nentuin siapa? Ya si Alinya sendiri. Maka kalau hidupnya bisa muncul sendiri, matinya ya bisa muncul sendiri juga. Maka akan terjadi Ali itu ya hidup ya mati, gitu loh. Akan terjadi dua perkara yang seimbang itu muncul secara bersamaan pada satu wujud, pada satu waktu, gitu loh. Karena yang mungkin apa? Yang mungkin dua perkara yang berlawanan itu ya hanya muncul salah satunya, karena perkara yang berlawanan nggak mungkin kumpul jadi satu pada satu perkara, nggak mungkin. Hidup dan mati muncul bareng pada satu barang, nggak mungkin. Harus munculnya salah satu. Barang ini hidup atau barang ini mati. Nah, untuk menentukan hidup matinya harus ada yang lain nih, pihak yang lain yang menentukan. Lampu nyala mati, harus ada pihak lain yang menentukan. Oh, mau saya nyalain, oh mau saya matiin. Harus ada yang lain yang menentukan. Nggak mungkin lampu itu menentukan sendiri nyalanya dan matinya, nggak mungkin. Kalau nyalanya ditentukan sendiri, yang terjadi apa? Sendiri secara bersamaan, gitu loh. Kalau si nyala bisa muncul sendiri, maka si mati juga bisa muncul sendiri bersamaan dengan si nyala. Kenapa? Karena keduanya tadinya apa? Seimbang. Kalau ente bisa muncul sendiri, kata yang satu nih, ya gua juga bisa muncul sendiri. Wong kita kan seimbang tadinya. Masa ente bisa muncul, saya nggak bisa? Berarti saya sama kamu nggak seimbang kalau begitu. Kalau kita seimbang, ente bisa muncul, saya bisa muncul lah. Ketika muncul bersamaan, berarti ada dua perkara yang berlawanan kumpul jadi satu pada sebuah hukumnya mustahil. Ini loh penolakannya, gitu loh. Kalau alam ini bisa nongol dengan sendirinya, gitu. Kalau alam bisa ada sendiri, berarti tiadanya juga akan muncul bersamaan dengan adanya. Maka meja ini ya meja yang ada dan meja yang gak ada, mungkin nggak? Lampu ini lampu yang nyala dan lampu yang mati, mungkin? Mungkin? Ya nggak mungkin. Lampu ini harus terima salah satu, lampu nyala atau lampu mati. Meja ini yang terima salah satu, meja ada atau mejanya tiada. Nggak mungkin ini meja ya ada dan juga meja tiada. Gimana? Kan nggak mungkin satu barang menerima dua perkara yang berlawanan. Contoh lain apa? Oh, ada orang ya laki, ya perempuan, bisa. Ini orang ini laki, saya ini laki dan perempuan, bisa. Ada orang ya hidup, ya mati. Ada orang, oh saya ini orang pintar dan orang bodoh, bareng, bisa. Oh saya ini orang muslim dan orang kafir, bisa. Harus salah. Kenapa? Karena keduanya
berlawanan, gitu loh. Karena keduanya berlawanan. Ketika keduanya berlawanan, untuk muncul harus salah satu, gitu dong. Sebelum keduanya muncul, dia seimbang untuk muncul salah satunya. Kalau untuk muncul dua-duanya mustahil, gitu loh. Jadi perkara yang seimbang ini maka akan bisa muncul salah satunya, dan kemunculannya ada yang menentu. Timbangan itu ketika turun mesti ada apanya? Pemberat yang membuat dia turun. Nggak mungkin ada timbangan tanpa ada pemberat turun sendiri, nggak mungkin. Kalau ada timbangan tanpa pemberat kok turun sendiri, misalnya gimana? Mustahilnya gimana? Hah? Ada timbangan tanpa pemberat dia turun sendiri. Mustahilnya bagaimana? Oh, nggak mungkin. Lah nggak mungkinnya kenapa? Nanti yang satu ya bisa turun sendiri juga, maka akan ada dua timbangan. Gimana sih, gitu loh. Maka ini mustahil, gitu loh. Jadi akal menolak pendapat yang mengatakan alam bisa muncul dengan sendirinya. Maka inilah bukti kalau kemunculan alam pasti ada yang lain yang menentukan. Lah, yang menentukan siapa? Siapa? Ya pasti Tuhan. Karena nggak mungkin alam itu ditentukan munculnya oleh alam yang lain, nggak mungkin. Oh, yang menentukan lahirnya saya bapak saya umpamanya. Mau bapak saya sama ibu saya bisa menentuin saya mau lahir atau nggak lahir. Kalau begitu nanti bapak ibu kamu itu bisa milih mau punya anak berapa saja bisa. Nyatanya ada yang pengen nambah nggak nambah, ada yang pengen ngerem nggak ngerem. Gua mah pengen punya anaknya 2 aja, tahu-tahu Pak. Ada yang pengen punya anak nggak nongol-nongol anaknya. Berarti bapak sama ibu kamu itu nggak bisa menentukan lahirnya kamu atau nggak lahirnya kamu, gitu loh. Berarti yang menentukan keberadaannya harus yang lain nih, yang punya kekuatan, yang dia bukan bagian dari alam semesta. Maka dia bisa menentukan keberadaannya yang lain untuk muncul, gitu loh. Nggak mungkin alam yang satu menentukan keadaan alam yang lain, nggak mungkin. Yang bikin alam harus yang bukan alam. Ini dalil pertama yang disampaikan musonef untuk menolak kalau alam ini nggak mungkin nongol dengan sendirinya. Dalil yang kedua akan membuktikan alam ini kalau nggak mungkin nongol sendiri, berarti pasti diciptakan. Buktinya apa? Karena alam ini baru. Lah, maka akan dibuktikan habis ini perkara baru mana yang menunjukkan kalau alam ini perkara baru, gitu loh. Karena kita udah sepakat nih, setiap perkara baru pasti diciptakan. Sepakat? Udah. Nah, baru akan saya buktikan alam ini baru, gitu loh. Makanya sepakati dulu satu keputusan apa?
alam ini setiap yang baru pasti diciptakan. Karena kalau perkara yang baru tidak diciptakan, maka kemungkinannya perkara baru itu nongol dengan sendirinya. Kalau nongol dengan sendirinya, yang terjadi apa? Dua perkara yang seimbang menguatkan salah satunya tanpa adanya sebab. Nah, ketika salah satunya bisa menguatkan tanpa sebab, maka yang lain ya juga bisa menguatkan. Masa ente doang yang bisa? Wong kita kan seimbang tadinya. Kalau saya sama kamu seimbang, berarti kalau kamu bisa bergerak, saya juga bisa dong. Ada perkara, tatakan ini, ya tatakan diam, ya tatakan gerak, bisa nggak? Hah? Ini tatakan apa? Oh, tatakan gerak dan diam, bisa? Hah? Harus salah satu. Ini gerak atau diam, gitu dong. Tadinya seimbang nih, tatakan ini boleh gerak, boleh diam, seimbang, boleh menerima keduanya. Ketika menerima salah satunya, gerak atau menerima diam, harus ada yang lain dari tatakan yang menentukan akan jadi gerak atau akan jadi diam. Nggak mungkin tatakan itu yang nentuin sendiri, nggak mungkin. Harus ada yang lainnya. Ini yang dipahami oleh akal, harus demikian cara tartibnya akal berpikir. Kalau ini bisa berpikir dengan cara demikian, maka cara mikir kamu selamat. Cara mikir kamu berarti di atas rel yang benar. Kalau ente nggak bisa mikir cara begini, berarti pikiran kamu nggak normal. Karena kalau nggak mikir begini, mesti mikirnya apa? Alam nongol sendiri. Jadi ketika ente bisa mikir dengan cara demikian, berarti akal kamu normal. Jadi akal yang sehat akan bisa menentukan perkara yang sesuai pada relnya si akal. Kalau nggak begini, maka kamu akan menentukan perkara yang lainnya yang itu berlawanan dengan apa yang ditemu oleh si akal. Maka ini namanya akalnya somplak gitu, akalnya soak. Kalau akalnya soak, diapain? Servis gitu. Makanya di sini nerima apa? Servis akal, biar akal kamu normal. Maka saya namain majelis saya bengkel akal gitu. Nah, karena kayak mobil itu yang rusak bisa dua, ada bengkel bodi, ada bengkel mesin, gitu loh. Bodinya kinclong, bagus, mengkilap, tapi mesinnya nggak bisa jalan. Kira-kira mobilnya ada harganya? Buat apa, gitu loh. Nah, kalau bengkel bodi mana? Bengkel bodi yaitu urusan tasawuf, urusan ahli fikih. Bengkel bodi itu ngurusinnya gimana cara tahiyat yang benar, bagaimana takbir yang benar, bagaimana rukuk yang benar, itu bodinya diurusin namanya. Bukan ngurusi ahli tauhid, bukan. Ahli tauhid ngurusin bagaimana pikirannya benar, bagaimana imannya benar, itu kerjanya ahli tauhid, ngurusin dalamnya nih. Lah, orang sekarang lebih seneng dilihat luarnya bagus daripada dilihat, karena dalam itu nggak kelihatan gitu loh. Kerusakan mesin itu nggak kelihatan, kerusakan akalnya orang itu nggak kelihatan. Kalau kamu nggak ajak orang itu ngomong, kamu nggak tahu nih akalnya rusak atau enggak.
Kalau bodinya rusak atau enggak, ini bisa lihat. Cara sholat kamu salah nggak begitu? Ini bisa lihat langsung. Bisa ini tegur. Cara haji kamu salah. Ada orang yang beleh kambing. Cara motong kamu salah. Kelihatan, bisa dilihat. Yang namanya mobil penyok, semua mata bisa melihat. Kalau kata bawa dulu, mobil kamu kok penyok-penyok? Mana bang? Nggak ada yang penyok bang. Nah, itu begini-begini kan penyok berarti. Itu bodinya begitu ya, namanya penyok-penyok gitu. Bawa. Nah, kalau nggak penyok gimana? Ya lempeng doang, itu nggak penyok namanya. Gitu. Mobil kan semuanya begini bentuknya. Mobil kamu kok penyok-penyok? Mana nggak ada yang penyok? Orang kontroversial ini, mobil lempeng dibilang penyok. Mana mobil penyok? Tapi kalau mesinnya yang rusak, nggak tahu. Ente nih ada mobil dinyalain, dihidupin. Kamu yang dengar suara mesin hidup, nggak tahu ini mesinnya rusak atau nggak tahu. Kalau ahli, dengar doang, oh ini gelitik nih beb, ini apa namanya, pistonnya udah, ini kampas piston, ini kampas ini, tahu dia langsung. Cuman dengar suara gelitiknya doang dia tahu. Ente ngomong sama ahli kalam, ngomong doang. Omongan kamu kacau, nggak usah pakai ibadah, nggak usah baru ngomong ketahuan apa omongan kamu kok begitu, gitu loh. Jadi orang akan bisa tahu omongan orang itu benar atau enggak ketika ketemu sama ahlinya. Kalau nggak ketemu ahlinya, ya kayaknya benar semua. Ngomongnya bagus ini. Begitu ketemu ahlinya, siapa ngomong kacau begitu. Makanya seseorang yang akalnya lempeng dengan cara berpikir yang begini, maka kamu akan menjadi orang yang akalnya lurus, akalnya normal, akalnya sesuai dengan relnya orang yang punya akal yang sehat. Namanya al-aklus salim, gitu loh. Akal yang normal, akal yang selamat, ya. Jadi selesai kita bahas dalil dari setiap yang baru pasti diciptakan. Jadi perkataan setiap yang baru pasti diciptakan adalah perkataan yang benar, gitu loh. Kenapa? Karena sudah dibuktikan. Bukan cuma dibuktikan, tapi juga punya argumentasi. Argumentasi itu apa maksudnya? Kalau ente nggak punya pemikiran begini, ente akan punya pemikiran yang begini, alam ini nongol sendiri. Kalau ente punya pemikiran alam nongol sendiri, berarti konsekuensinya ente akan mengatakan ada satu benda, ya benda itu ada dan benda itu tiada secara bersamaan. Konsekuensinya begitu, gitu loh. Karena akan terjadi dua perkara yang berlawanan nongol bersamaan, ya kan? Kalau bisa nongol salah satunya, juga bisa nongol yang lainnya dong. Masa salah satunya doang yang nongol, gimana sih? Hah? Ya kalau ini nggak ente terima, berarti harus ini yang ente terima, gitu dong. Kalau ada satu benda nggak mungkin punya perkara yang berlawanan, berarti harus salah satunya. Dan salah satunya itu harus bukan dirinya yang menentukan. Kalau ente nggak terima pendapat ini, ente akan terima pendapat yang ini, karena nggak mungkin ente menerima dua-duanya, nggak mungkin, harus terima salah satu. Kalau ente terima yang ini, berarti ente ingkar kenyataan. Kenyataannya ada nggak satu benda yang punya dua perkara yang berlawanan? Kan nggak ada.
Kalau nggak ada, berarti tiap benda hanya akan punya salah satu sifat dari yang berlaku, dan itu tidak ditentukan oleh dirinya sendiri, pasti ditentukan oleh yang lainnya. Gitu dong. Nah, kalau nggak bisa, pokoknya tetap saya mengakui alam ini nongol dengan sendirinya, itu berarti ada orang udah disekak, terus stare, rajanya masih mau jalan. Kira-kira jalannya raja kemana? Kantong. Kantongin, saya nggak bisa mati, kemana? Gua kantongin. Ya kalau begitu lu nggak usah main catur gitu, nggak usah ngomong bab ini, udah ente. Kenapa? Karena yang namanya pembicaraan itu hanya nerima dua, bener atau salah, itu doang. Kalau bener ya kamu terima, kalau salah ya nggak diterima. Nah kalau ini jelas salahnya kamu paksakan untuk diterima, ya kamu nggak usah ngomong dah, berarti kamu nggak layak jadi orang yang punya pembicaraan. Karena orang yang ngomong harus punya konsekuensi ini. Kalau omongan saya benar, ya kamu terima. Kalau salah, salah. Jadi dengan hujah ini, dengan argumen ini, ente bisa ngomong sama siapa saja, hatta sama setan sekalian. Apalagi baru Aristoteles, baru Plato, baru Darwin, baru profesor ateis kecil gitu loh. Kenapa? Karena cara berpikir yang demikian, cara berpikir yang sesuai jalannya akal. Kalau orang-orang yang nggak ngerti menggunakan akal, maka bagi dia akal itu apa? Yang namanya rasional itu apa bagi dia? Bagi orang-orang yang nggak ngaji ilmu akal nih, yang namanya rasional itu sesuatu yang ilmiah. Ilmiah itu kayak begini. Ini mic bisa ngeluarin suara, maka ini ilmiah, bisa dibuktikan. Gimana? Ada membrannya, ada aliran listriknya, dan ada buktinya suara yang nongol di tempat yang lain. Ini mic ini ngeluarin suara, ini ilmiah. Tapi kalau Tuhan itu ada dan Tuhan menciptakan alam, nggak ilmiah. Mana bukti penelitiannya, gitu loh. Jadi rasional bagi orang-orang filsafat itu sesuatu yang sudah diuji coba, gitu loh. Ilmiah bagi mereka itu melalui percobaan yang berulang-ulang, baru ilmiah. Nah, bagi kita yang seperti itu namanya apa? Adi namanya, adat, bukan akli, gitu loh. Akal itu sebuah pemikiran yang nggak butuh uji coba, gitu loh. Beda sama adat. Kalau adat sesuatu yang butuh uji coba yang berulang-ulang. Kalau akal nggak butuh uji coba. Sekali akal melangkah menemukan, selamanya keputusannya begitu, nggak berubah lagi. Nggak perlu nanya akal kamu gimana, akal kamu gimana, nggak perlu, gitu loh. Karena akal yang normal akan disepakati oleh semua akal. Kayak ginilah, saya nimbang, saya pakai timbangan Indonesia ini sekilo. Apa saya perlu ngetes timbangan Amerika? Coba di Amerika sekilo enggak? Karena semua timbangan sama.
Saya pakai meteran sini, saya ukur, oh ini semeter. Coba pakai meterannya orang Cina, berapa? Meter. Karena akal ini juga sama, alat ukur gitu loh. Ketika sudah diukur sama akal, maka semua akal harus begitu, gitu. Gak mungkin, oh akal saya nemunya lain, somplak akal kamu berarti, gitu. Oh pakai timbangan Cina, ini semeter 10 B, timbangan Indonesia semeter, mulur timbangan kamu berarti meterannya. Meteran kok mulur begitu kan, repot. Alatnya rusak. Lah ya alatnya rusak berarti dong. Ada, lah ya alatnya. Masa ada alatnya mulur gimana? Pakai timbangan sini sekilo Beb, saya timbang di sana 2 kilo. Ya timbangannya rusak berarti, gitu dong. Masa ada timbangan kok beda begitu? Lah akal juga sama. Jadi semua akal harus nemunya seperti ini. Nggak mungkin akal itu nemunya nggak begini, nggak mungkin. Kalau akal nemunya nggak begini, berarti akalnya nggak normal, gitu loh. Ya, lah besok tinggal kita akan buktikan alam ini baru, buktinya apa. Ketika sudah dibuktikan alam ini baru, berarti akan bersambung dengan pendapat ini, setiap yang baru pasti diciptakan. Mudah-mudahan ini mengantarkan kita pada bisa membuktikan betul-betul meyakini keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dengan yakin tapi tanpa ilmu. Dengan ini kita berharap kita bisa yakin kepada Allah dengan ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tanzi suhbi alhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.